Oke, baik kita mulai aja acara kita hari ini. Jadi kita hari ini coba untuk membahas perkembangan dari materi yang sebelumnya. Di web yang terakhir kita membahas tentang bagaimana membuat karya ilmiah sesuai dengan ketentuan dari kampus. Jadi kemarin terakhir saya memberikan template gitu ya. Saya ulang lagi nanti, mau izin share screen dulu. Ini agak lama jaringannya hari ini karena kebetulan di rumah saya kebetulan lagi mendung, alhamdulillah gitu. Jadinya mungkin jaringannya jadi agak sedikit terganggu. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Oke, ini template-nya. Jadi pertemuan terakhir web kemarin kita ngebahas masalah bagaimana membuat karya ilmiah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang judul-judul. Jadi judul-judul dari Bapak Ibu tuh kita kemarin yang web pertama itu diberikan sedikit gambaran, lalu di web kedua kita pertajam lagi. Itu kita membahas masalah judul-judulnya itu berkisar tentang apa aja gitu ya, misalnya Ibu Dwi membahas tentang apa, lalu Ibu Putri membahas tentang apa, dan seterusnya gitu ya, termasuk Bapak Ujun juga gitu yang kemarin nggak hadir. Kita juga bahas juga di situ, dan sempat juga kita sempat WhatsApp-WhatsAppan gitu ya. Lalu dari situ kita masuk ke tugas kedua, yaitu tugas keduanya membuat tulisan dari hasil judul kemarin. Jadi ini adalah sedikit dari template-nya gitu, dan sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan ke saya melalui web, dan alhamdulillah hasilnya sangat menggembirakan gitu ya, karena saya melihat bahwa ada satu atau dua orang yang mengerjakan dengan cukup baik gitu. Walaupun ada juga yang untuk sementara dulu itu yang penting diupload dulu masuk ke dalam web, sehingga akhirnya nanti harapan saya sih semuanya masuk gitu ya. Jadi semuanya mengerjakan dulu sejadinya dulu, lalu nanti setelah jadinya baru nanti kita akan perbaiki terus berjalannya waktu gitu. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh beberapa mahasiswa, jadi Bapak Ibu sudah mengirimkan ke web gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan ini, rupanya alhamdulillah sekali lagi ada beberapa yang di luar dari gambaran saya, jadinya hasilnya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi dari hasil yang sangat bagus ini Bapak Ibu, rupanya tadi siang saya agak-agak sedikit iseng gitu ya. Jadi waktu siang setelah sholat zuhur tadi saya menghubungi Ibu Prita gitu ya. Kebetulan Ibu Prita dihubungin karena di tugas pertama beliau duluan, lalu tugas yang kedua dikirim juga beliau duluan gitu. Jadi saya lihat kok, oh rupanya Ibu Prita nih kayaknya kerjanya cepat, hingga akhirnya saya beraniin diri menghubungi Ibu Prita lewat WhatsApp personal gitu ya, dan saya minta izin untuk menturnitin hasil Ibu Prita gitu. Saya izin share screen. Tadi udah minta izin juga ke Ibu Prita, boleh nggak nih kalau misalnya hasil turnitinnya itu saya sampaikan di grup gitu ya, maksudnya di web hari ini gitu. Dan hari ini kita ngebahas tentang tulisan Ibu Prita untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya sudah jadi gitu ya. Jadi setelah judul jadi, judul itu dikembangkan dalam bentuk tulisan, lalu kita masukin tulisannya itu ke dalam sebuah rancangan gitu, template-nya ada penjelasan ini segala macamnya, judul seperti apa segala macam, dan ini hasil Ibu Prita gitu. Dan hasil dari kerjaan Ibu Prita ini setelah saya mendapatkan izin dari Ibu Prita, saya uji turnitin gitu. Dari hasil uji turnitin, rupanya hasil yang didapatkan dari hasil pekerjaan Ibu Prita ini sangat bagus sekali Bapak Ibu gitu ya. Jadi koreksinya sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi ini jenis penelitian, tinggal ini gampang banget untuk dikoreksinya gitu ya, diperbaikinya gitu, dan hasilnya kan sesuai dengan yang diminta oleh kampus gitu ya. Kampus minta
uji Turnitinnya ini tidak boleh lebih dari 30, berarti 30 ke bawah harusnya. Dan rupanya hasil yang dikerjakan oleh Ibu Prita yang sudah tadi saya cek Turnitinnya gitu ya, sekali lagi atas izin dari Bu Prita, rupanya hasilnya sangat luar biasa gitu Bapak Ibu. Saya juga kaget juga, rupanya hasilnya 26 gitu. Ini layak, udah layak kalau misalnya Bu Prita dengan naskah ini, dengan artikel ini mengirimkan di tugas terakhir gitu ya, ini langsung insya Allah lulus gitu. Karena di bawah 20, di bawah 30, 26 kan di bawah 30 karena maksimal adalah 30. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini angka similaritasnya ini 26 dan sekali lagi ini sudah sangat bagus gitu. Jadinya sekali lagi selamat untuk Ibu Prita gitu ya. Kalau misalnya dilihat di sini berarti barometer pertama lulus ya di bawah 30. Lalu kalau dilihat dari ininya jumlah dari kutipan daftar pustakanya sepertinya sih harusnya sih ini lebih dari 10, 5 jurnal dan 5 buku gitu ya. Tapi nanti dalam hal ini walaupun sekali lagi Ibu Prita sudah lewat dari batas amannya gitu ya 26, saya rasa akan lebih bagus lagi kalau kedepannya pemantapannya ini diturunin lagi gitu ya. 26 mungkin diturunin lagi menjadi 20 gitu ya, dan ini juga ditambah lagi daftar pustakanya biar nanti lebih aman nanti pas di pengecekan akhirnya gitu ya. Itu aja. Nah sekarang mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu Prita setelah ini ngapain gitu ya. Yang pertama data pustaka ini kan nggak bisa dibenerin, paling cuman ditambahin aja gitu ya. Yang berikutnya yang bisa Ibu Prita lakukan adalah memparafrase atau membahasakan dalam gaya yang lain gitu ya, beberapa yang di highlight ini yang ada diwarnain ini gitu ya. Misalnya di kota Tasikmalaya gitu ya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut gitu ya. Mungkin di kota Tasikmalaya nggak bisa dirubah gitu ya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, ini bisa dirubah gitu ya. Misalnya berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan promosi di Tasikmalaya, ada beberapa kesimpulan yang bisa dijabarkan seperti berikut. Begitu ya, jadi bahasanya diganti gitu ya. Jadi seperti itu. Ini bisa diganti gitu ya, seperti yang lainnya misalnya yang ini nih, iklan dengan memberikan promo dan potongan harga yang menarik gitu ya. Misalnya diganti menjadi iklan yang perusahaan tawarkan kepada konsumen dalam bentuk promosi dan diskon yang cukup menarik gitu. Jadi bahasanya disederhanain lagi atau bahasanya dialih bahasain lagi gitu. Lalu misalnya ini mencoba memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan pelanggan dalam memilih produk promosi mana yang gitu kan ya. Ini diganti menjadi mencoba untuk lebih mendalami keinginan atau proses dalam pengambilan sebuah keputusan pembelian oleh konsumen gitu ya, dalam memilih segala macam lah gitu. Jadi bahasanya dialih bahasain lagi. Itu kalau mau untuk Bu Prita. Ini udah cukup bagus, tapi kalau misalnya mau lebih diamankan lagi karena waktunya kan masih panjang gitu ya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh Bu Prita itu memaksimalkan atau membuat ini jadi lebih aman lagi gitu. Nanti setelah mungkin kalau ini udah perbaikin ini seperti ini di halaman ini agak sedikit banyak gitu ya. Kalau ini sudah diperbaikin, nanti dites lagi dengan harapannya tadi kita masukin daftar pustakanya lebih banyak lagi dan kita juga memparafrase dari beberapa kata yang kebetulan terdetek hampir sama mungkin atau sama dengan tulisan orang lain secara tidak sengaja gitu. Jadi ini, Baik, jadi ini ya. yang bisa dilakuin Bu Prita ya. Kerja bagus Bu Prita, alhamdulillah saya Ya, Bapak, terima kasih. nggak ada perlawanan banget saya nih sama Bu Prita nih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Prita ya. Oke, Terima kasih juga, uh, Pak. uh, uh. Jadi mungkin itu dulu mungkin ya hari ini. Jadi untuk ini kan sebagai contoh aja Bapak Ibu semua.
Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Prita ini sebenarnya kan sebuah hal yang sebenarnya Bapak Ibu juga bisa lakuin gitu. Jadi ini bisa dilakukan oleh kita semua gitu ya, karena sebenarnya yang jadi contoh ini kan bukan orang yang nggak dikenal. Ini adalah sama seperti Ibu Dwi, sama seperti Pak Uyun, sama seperti Pak Wahyu yang baru kenal saya di semester ini, dan juga kenalnya juga lewat Teams gitu ya, lewat WhatsApp, dan mulai nyari judul dari awal gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakuin hari ini gitu ya, termasuk web ini sebenarnya bukan sebuah hal yang sulit untuk dilakuin. Jadi kalau misalnya dibilang, Pak, mata kuliah ini tugasnya susah banget, enggak, sebenarnya tugasnya enggak susah gitu ya. Sebenarnya oke, Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah karya ilmiah, oke, berarti ada tulisannya, ada datanya, ada teorinya, oke, nggak masalah. Tapi kan Bapak Ibu punya saya untuk ditanya, punya saya untuk diajak berkomunikasi dan berdiskusi gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi apa yang Ibu Prita sudah lakukan sebenarnya bisa juga dilakukan oleh Bapak Ibu yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dibilang susah, enggak juga tuh. Bu Prita cepet dan Bu Prita langsung 26 gitu. Mungkin nanti gitu ya, misalnya misalnya Ibu Nindi gitu ya, udah bikin jadi terus dites masih 35, ya nggak apa-apa, waktunya masih panjang gitu, masih bisa diturunin lagi. Caranya tadi, yang penting bikin dulu sebuah tulisannya, udah selesai, nanti diuji dulu sendiri gitu ya, kita nggak usah nungguin diuji sama kampus, kita uji dulu sendiri biar aman gitu ya. Begitu misalnya masih tinggi, kita turunin lagi, kita benerin lagi, kita maksimalin lagi, dan kita bikin jadi sempurna lagi gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi kalau sebenarnya saya mau mencoba tadi itu minta izin sama Bu Prita dengan menggunakan contoh dari Bu Prita, sebenarnya mau mencoba untuk membangkitkan semangat dari Bapak Ibu gitu ya, bahwa sebenarnya yang disebut sebagai tulisan karya ilmiah itu bukan suatu hal yang mustahil gitu. Pak, susah banget, ya mungkin ada yang bilang seperti itu, tapi sekali lagi ini masih mungkin untuk dilakukan dan sangat mungkin untuk mendapatkan hasil yang seperti Bu Prita lakukan gitu ya. Jadi yang dilakukan sekarang apa nih? Yang dilakukan sekarang pertama, kemarin judul udah ada, kita sudah mantepin lagi seperti Ibu Dwi kan itu mau dimantepin bagaimana prosedurnya, promosi dengan cara bikin poster segala macam, dibikin itunya, dicari teorinya, ditulis dulu sebisanya gitu loh. Karena waktu proses saya dengan Bu Prita juga kirim dulu ke WhatsApp saya dulu gitu, Pak ini kurangnya apa segala macam. Saya kasih masukan, lalu Bu Prita mengajuin lagi, terus bilang oke siap Bu, langsung itu di-upload aja gitu di web. Udah selesai di web, masuk gitu loh. Yang penting terdata dulu, Bapak Ibu masuk mengerjakan tugas 2 gitu. Apapun jadinya dulu gitu loh, sejadinya dulu, masukin dulu, nanti sambil berjalannya waktu Bapak Ibu boleh kok kirim file ke saya, Pak tolong dilihat dulu gitu. Pak ini diperbaikinya gimana? Oh silakan, alhamdulillah kalau misalnya mau dilakukan lewat memastikan lewat WhatsApp itu nggak masalah gitu ya. Nanti sekali lagi kalau misalnya sudah dirasa sudah cukup gitu ya, udah lengkap dalam artian bagannya sudah lengkap, lalu teorinya sudah lengkap, datanya sekiranya juga udah lengkap menurut saya, baru nanti Bapak Ibu tes gitu. Bisa lewat bantuan jasa tes Turnitin yang banyak ditawarkan di marketplace gitu ya, di Tokopedia atau di Shopee atau di tempat yang lain. Kalau saya sih pakai yang itu model gitu. Jadi saya nggak punya akun Turnitin sendiri gitu ya, karena saya juga jarang pakai, paling satu semester paling 2-3 kali pakai gitu kan. Jadi sangat sayang sekali kalau punya itu, jadi bukan nggak dipakai, cuman sangat jarang gitu ya. Jadi saya menggunakan yang model kayak tadi itu, pakai jasa Turnitin yang ada di marketplace, dan kebetulan yang saya pakai itu murah kok, satu kirim file itu cuma Rp2.000 gitu. Jadinya saya rasa untuk tes satu kali mata kuliah karir ini bayar 10.000 gitu ya, kan biasanya kalau transfer kan paling kecil kan 10.000 ya, 10.000 untuk 5 kali pengetesan saya rasa sudah cukup bagus gitu.
gitu. Dan Bu Prita tuh cuma sekali tes loh, cuma sekali tes. Alhamdulillah Allah ngasih kemudahan di sini, Bu Prita dites langsung 26 gitu. Jadi sekali lagi walaupun akan lebih bagus kalau misalnya terus diturunin lagi ya Bu Prita dan ini teman-teman yang lain, jadi terus diturunin lagi, terus ditambahin lagi datanya sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan yang lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi gitu. Jadi kita juga ngerjainnya juga puas juga gitu. Tenang Bapak Ibu, waktunya masih panjang gitu ya. Jadi yang harus Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus lakuin adalah bikin dulu hasilnya, bikin dulu karyanya gitu ya. Nanti berkembangnya waktu akan disempurnain lagi gitu loh, tambahin teori lagi, tambahin data lagi. Kalau misalnya udah oke, upload. Kalau misalnya menurut saya udah oke Bapak Ibu tes, tunitin Bapak Ibu tes, nanti hasilnya kita diskusiin lagi gimana caranya, lalu nanti pas pengumpulan ya udah tinggal kumpulin aja. Nah buat Ibu Prita kan masih ada tugas 3 ya. Tugas 3 itu hasilnya apa? Ya udah yang ini aja diupload lagi aja gitu, gak masalah gitu. Yang penting tugas 1, 2, 3-nya terisi semua gitu, biar kampus tahu bahwa kita mengerjakan gitu ya Bapak Ibu ya, termasuk Bu Prita ya. Jadi bukan berarti nggak usah paling mau aku parafrase lagi. Iya Bu, benar dengan begitu jadinya, biar nanti kita puas juga gitu, yang kita lulus dari mata kuliah ini juga kayak nggak ada bebannya lagi gitu ya. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Karena hari ini sebenarnya tim saya ini sekarang kayak udah bagus banget gitu, kerjasamanya udah cukup bagus. Ada yang WhatsApp saya, personal nanya segala macam, dan buat saya nggak masalah. Malah itu bagus. Jadi saya tahu kendalanya di mana nih gitu. Jadi saya bisa bantunya gimana segala macam. Jadi kita masih bisa kerjasama dengan bagus gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau ada yang mau silakan dinyalain aja mic-nya gitu. Pak Uyun, ada yang mau ditanya nggak Pak Uyun? Gimana Pak Uyun? Belum Pak. Belum. Lagi yang tugas 2 lagi mencoba ini dulu. Iya Pak. Yang penting kita berproses aja Pak gitu. Pokoknya bikin dulu aja gitu. Tadi sih ada chat gitu di grup WhatsApp para dosen tuton gitu, ada yang nanya ini minimal karir berapa halamannya, ada yang bilang 7 gitu. Jadinya ya sekitar segituan aja Pak. Jadi bikin dulu aja, teorinya ambil, masukin pokoknya 5 buku, 5 jurnal dari 5 tahun terakhir. Lalu Pak Yun nanti ngejelasin prosesnya dari apa yang Pak Yun coba angkat di judul gitu, tinggal dijelasin aja gitu, urutannya dari awal sampai habis, udah gitu aja. Seperti yang Bu Prita lakuin juga sama, di prosesnya tuh tentang promosi dengan diskon gitu ya, seperti itu doang gitu. Jadi nggak terlalu ribet juga gitu. Sama juga dengan seperti yang udah didiskusin saya dengan Ibu Dwi juga kan, tentang spanduk, tentang bikin poster gitu ya. Jadi seperti itu, cuman itu aja kok. Jadi nanti tinggal dijelaskan bahwa pengambilan keputusan untuk promosi dijalankan dengan misalnya membuat spanduk dan dipampang di mana, misalnya di alun-alun atau di mana kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu aja. Jadi bikin dulu aja, jangan takut salah Bapak Ibu, kan karena ada saya. Nanti kalau misalnya sekiranya kurang tepat atau mungkin agak sedikit meleset, nanti insya Allah saya akan coba arahkan ke tracknya yang benar gitu, sehingga akhirnya nanti jalan waktu nanti akan lebih bagus lagi, lebih enak lagi gitu, turnitnya juga lebih gampang lagi kayak gitu ya. Jadi yang penting terus berproses ya Pak Uyun ya, dan Bapak Ibu yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ibu Febrianti, gimana itu koperasinya, datanya sudah ada belum? Karena Ibu Febrianti ngomongin tentang pengolahan data pelayanan kalau tidak salah di koperasi. Jadi sama nih seperti Bapak Ibu yang lain, masukin dulu datanya gitu ya di bagian di mana kita harus memaparkan data dari awal sampai habis. Saya diceritain kalau misalnya pelayanan dari awal sampai habis gitu ya, misalnya
pelayanan pinjam uang gitu ya. Jadi dijelasin dulu caranya, misalnya konsumen datang ke koperasi, lalu datang ketemu dengan customer service misalnya, lalu customer service melayani dengan cara memberikan formulir segala macam, sampai dengan proses nanti misalnya kalau ada tes pengecekan, lalu sampai dengan nanti proses cairnya uang. Jadi kayak gitu, seperti itu aja, biar nanti tidak terlalu kemana-mana datanya, seperti itu gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Itu jadi bikin dulu aja sebisanya, sejadinya upload dulu aja. Soal nanti kita penyesuaiannya atau pemantapannya atau lebih dimaksimalkannya lagi, nanti kita bisa bahas atau kita bisa diskusikan di WhatsApp seperti itu. Gitu. Oh, izin bertanya, untuk karir final waktu untuk diupload bukan dibuka kapan? Oh, saya juga belum tahu pastinya ya, Pak Fairil, karena jadwalnya juga ini kan sebenarnya untuk karir kan dapat perpanjangan waktu ya, kayak model ini nih contohnya. Untuk tugas 2 aja itu masih, kalau saya lihat deadline-nya itu masih sekitar 30 harian gitu. Kenapa bisa mulurnya terlalu panjang gitu? Karena di awal ada perbaikan sistem di kampus, jadinya jalannya agak nggak sesuai dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadinya ini agak waktunya lebih panjang dikasihnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya waktunya cukup nggak? Insya Allah cukup banget gitu. Insya Allah cukup banget gitu. Karena untuk tugas 2 aja masih ada waktunya sekitar 30. Barusan saya cek gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah lihat gitu ya. Masih ada waktu, udah cukup panjang. Masih panjang banget jadinya. Insya Allah kekejar gitu. Tapi sekali lagi akan lebih bagus kalau diupload dulu tugas 2-nya. Tugas 2 diupload dulu, nanti berkembang jalan gitu ya, kita maksimalkan. Begitu ada tugas 3, sejadinya tugas 3 diupload lagi gitu. Itu jangan nunggu di akhir-akhir gitu. Jadi sekarang diupload lagi. Jadi kalau misalnya pas ada waktunya tugas 4 diupload yang final gitu ya, di awal kita sudah upload, nanti kalau misalnya ada perbaikan kita perbaikan lagi. Jadi kita mengerjakan di awal gitu. Oh, dari ini 13 November katanya. Deadline tanggal 13 November kata ini ada masukan tadi gitu. Jadinya ya tadi dikerjain dulu aja gitu ya. Mungkin saya tadi salah baca gitu ya. Karena tadi terburu-buru karena saya juga nggak konsentrasi ini apa. Tadi susah masuknya di Teams gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih untuk koreksinya. Gitu, tanggal tadi November bulan ini gitu untuk di submit akhirnya. Jadi bikin dulu sejadinya submit gitu ya. Jadinya itu. Oh, dari Ibu Febrianti ngasih tadi ngasih koreksi 13 November gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, untuk Ibu Putri mungkin tadi sudah upload gitu ya, tapi di sistem saya belum terrefresh, sudah masuk gitu. Baru nggak salah tadi saya lupa yang kirim gitu. Kalau nggak salah Pak Patriot gitu kirim gitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Karena materi hari ini enteng banget gitu. Karena materi hari ini cuma ngebahas tentang tadi tuh progresnya gitu ya, dan tadi contohnya yang sudah alhamdulillah sudah berhasil, Ibu Prita sudah sampai di bagian akhirnya gitu, kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Jangan lupa Bapak Ibu, grup WhatsApp terbuka untuk dipakai, dan kalau misalnya ragu-ragu untuk nanya di grup WhatsApp, nanya personal nggak masalah gitu ya. Mohon maaf. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Saya Pak mau tanya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, berarti kita bisa tutup pertemuan kita hari ini. Oh boleh, silakan Ibu Dwi, silakan. Yang untuk bab 3 itu kan hasil dan pembahasan.
Itu kan saya termasuknya itu strategi promosinya itu, Pak. Iya, benar Bu. Benar Bu. Berarti melalui ini yang saya tulis ya, tapi belum fix juga sih, cuman masih bingung ini udah mentok ini. Itu berarti seperti kampanye di media sosial, terus kita datang ke sekolah-sekolah madrasah atau SMP Benar. terdekat, Iya, Ibu, seperti benar. itu ya Pak ya? Iya, benar Bu, benar Bu. Jadi promosi langsung datang ke sekolah itu dijabarin gitu ya, berarti mungkin dibikin rapatnya dulu siapa yang menjadi target yang kita datengin, lalu alat apa yang kita bawa, misalnya kan datang ke sekolah itu bawa nggak pasti bawa nyebar brosur gitu ya, atau bikin rapat dengan orang tua siswa sehingga akhirnya bisa dijelasin segala seperti itu Bu, benar Bu, datanya seperti itu, benar. Iya. Tinggal dijelasin aja. Sama-sama ya Bu. Jadi Ibu tinggal jelasin aja kegiatan ini satu selesai, kegiatan ini satu selesai, kegiatan ini satu selesai gitu. Jadinya nggak campur baur, aduk-aduk semuanya kayak gitu. Tapi udah selesai, itu udah memang begitu datanya Bu. Kayak gitu. Oke. Ibu masih di mute. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada yang ingin disampaikan, nggak ada lagi yang ditanyakan, berarti kita bisa tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang sudah datang. Sekali lagi saya tunggu tugasnya terupload dulu, nanti perkembangan waktunya nanti kita mantapin lagi. Tenang aja Bapak Ibu, saya tidak punya alasan untuk bikin lebih ribet lagi dari ini udah cukup ribet buat Bapak Ibu, jadinya tugas saya adalah membantu Bapak Ibu dan nggak ada keinginan saya untuk bikin Bapak Ibu nggak lulus dari mata kuliah ini, gitu Bu ya Bapak ya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, saya pamit ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Amin, terima kasih. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.